Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami, sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sadar hidup yang Tuhan anugerahkan sepenuhnya berasal daripada-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami untuk menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan takut akan Engkau. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu pagi ini, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Di atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bahwa Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Demikianlah digambarkan dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 14. Oleh karena itu, umat Israel termasuk para pemimpinnya mendapatkan murka Allah karena dosa-dosa mereka. Bagi Allah tidak ada ruang untuk dosa. Karena itu jika umat terus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat,
maka Allah akan meninggalkan mereka. Dan di saat itu, ketika mereka mencari pertolongan kepada siapapun di muka bumi ini, akan sia-sia, karena tidak ada yang dapat menandingi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering kita memanfaatkan kasih dan kebaikan Tuhan bukan untuk hal-hal yang baik, namun kadang justru hidup dalam dosa. Dan jika itu terjadi, ingatlah bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan dosa apapun itu. Apalagi jika kita tidak mau bertobat, Allah benar-benar murka dan meninggalkan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup dengan bijak. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Karena itu, mari kita menjaga diri kita, menjaga sikap dan perilaku kita sedemikian rupa, agar tidak jatuh atau dikuasai oleh dosa. Ingatlah bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Mari kita taat dan setia hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi dan menyelamatkan hidup kami. Karena itu ajarkan kepada kami, mampukan kepada kami untuk menjaga hidup sedemikian rupa, sehingga kami tidak dikuasai oleh dosa. Dan biarlah hati kami hanya terarah kepadamu. Kami mau hidup setia, kami mau hidup taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.